Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifatul Ummah dari Prodi PAI kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal saya dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif yang berjudul Pengaruh Strategi Scientific Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 7 di SMP Negeri 1 Tarik, Kabupaten Sidoarjo, yang dibimbing oleh Bapak Jerihi Wahyu Fernanda, MSI. Bab 1, latar belakang. Yang pertama, pendidikan Islam di sekolah. Pendidikan Islam di sekolah sebagai sarana menanamkan nilai-nilai Islam pada diri siswa, sehingga siswa dapat membentuk pribadi yang beriman, berakhlak, bertakwa kepada Allah. Mata pelajaran PAI juga mata pelajaran wajib bagi siswa dari dia awal masuk sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu metode scientific learning. Di sekolah SMP Negeri 1 Tarik menerapkan strategi pembelajaran scientific learning pada mata pelajaran PAI, yaitu cara untuk memudahkan proses belajar mengajar dengan melibatkan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan menyajikan data. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu bagaimana minat belajar peserta didik kelas 7 pada pembelajaran PAI dengan menggunakan metode scientific learning di SMP Negeri 1 Tarik. Yang kedua, bagaimana penerapan metode belajar scientific learning pada peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 1 Tarik. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penerapan pendekatan scientific learning terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran PAI kelas 7 di SMP Negeri 1 Tarik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui minat belajar peserta didik pada pembelajaran PAI dengan menggunakan metode scientific learning di SMP Negeri 1 Tarik. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan metode scientific learning pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Tarik. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penerapan metode saintifik terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Tarik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada dua, yaitu teoritis dan praktis. Yang teoritis manfaatnya yaitu hasil penelitian ini dapat memperkaya hasanah keilmuan. Yang kedua, menambah wawasan tentang pendekatan saintifik dalam proses belajar mengajar. Manfaat penelitian praktis yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Yang kedua, dengan diterapkannya pendekatan saintifik akan dapat menumbuhkan minat siswa dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, saya mengambil penelitian yang dilakukan oleh Umiyati dalam skripsinya pada tahun 2015 yang berjudul Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7D di SMP N4 Kota Malang. Yang kedua, saya mengambil penelitian yang dilakukan oleh Arifuddin Hidayat dalam skripsinya pada tahun 2014 dengan judul Penerapan Pendekatan Saintifik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk peningkatan prestasi belajar kelas 1B SDN 1 Bantul tahun ajaran 2013 sampai 2014. Bab 2, konsep dan teori yang berkaitan dengan masalah variabel penelitian. Yang pertama yaitu pengertian metode saintifik. Metode saintifik yaitu pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami dari materi
bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, dan tidak bergantung pada materi yang dijelaskan oleh guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran metode saintifik tercipta untuk bisa mendorong siswa mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi, melihat konten, atau yang lain. Penerapan pendekatan saintifik dilibatkan melalui keterampilan proses mengamati, observasi, klasifikasi, mengamati, menjelaskan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Karakteristik pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik yaitu berpusat pada peserta didik. Yang kedua yaitu melibatkan keterampilan proses dalam menginstruksi konsep hukum dan prinsip. Yang ketiga yaitu melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter peserta didik. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran dengan strategi saintifik. Pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, yaitu biasanya peserta didik disuruh untuk mengamati, observasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana peserta didik merasa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Karena di sekolah yang menerapkan metode saintifik, dia tidak tergantung dari guru menyampaikan informasi yang disampaikan oleh guru saja, tetapi peserta didik disuruh untuk mencari sendiri. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Karena murid itu mencari informasi sendiri, dia lebih bisa memahami, tidak hanya mendengarkan, tetapi dia akan membaca dan biasanya lebih kepo. Yang kelima, untuk melatih peserta didik dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Semakin banyak membaca, peserta didik akan lebih mudah untuk menulis artikel, karena dia lebih luas wawasannya. Yang ke-6, untuk mengembangkan karakter peserta didik. Kerangka berpikir. Pertama, penerapan metode saintifik yang dilakukan di sekolah untuk pembelajaran siswa. Yang kedua yaitu adanya guru dan siswa. Yang ketiga, minat belajar siswa. Yang keempat, melakukan tes. Yang kelima, hasil belajar siswa. Hipotesis penelitian. HO tidak terdapat pengaruh strategi scientific learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 7 di SMPN 1 Tarik. H1, terdapat pengaruh strategi scientific learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 7 di SMP Negeri 1 Tarik. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pertama, pada penelitian ini digunakan jenis pendekatan kuantitatif. Yang selanjutnya, pada rancangan penelitian ini menggunakan jenis penelitian ex post facto. Variabel penelitian ada dua, yaitu variabel bebas atau variabel dependent. X.
variabel terikat atau variabel independen, inisial Y. Yang variabel dependen itu strategi scientific learning dan variabel independen yaitu hasil belajar siswa. Selanjutnya, definisi operasional. Di sini ada tabel nama variabel strategi scientific learning, definisi operasional pembelajaran yang melibatkan keterampilan proses mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Alat ukurnya menggunakan kuesioner, hasil ukur atau kategori, sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Skala pengukuran Likert. Selanjutnya, nama variabel hasil belajar, definisi operasional, kemampuan hasil yang dicapai oleh siswa dalam belajarnya. Alat ukur menggunakan tes, hasil ukur atau kategori, nilai dari 51 sampai 100, skala pengukuran menggunakan ordinal. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah semua siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Tarik yang terdiri dari kelas 7A sampai kelas 7G yang berjumlah 140 siswa. Yang sampel pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Ada 3 yang saya ambil, yaitu kuesioner, angket, yang kedua tes, dan yang ketiga dokumentasi. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Yang kedua yaitu tes. Tes yang digunakan peneliti ini adalah tes untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran scientific learning. Tes digunakan untuk penelitian ini yaitu tes pilihan ganda dan uraian. Tes ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tingkat penerapan konsep belajar siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan lain sebagainya. Dokumen ini dibutuhkan peneliti untuk mengumpulkan data secara tertulis, lalu dikumpulkan dalam bentuk buku atau transkrip. Selanjutnya, instrumen penelitian. Itu ada variabel, dimensi, indikator, positif, negatif, jumlah item. Saya menggunakan pernyataan. Bisa dilihat sendiri, jumlahnya ada 20 orang. Ini ada hasil dari uji validitas. Ada yang valid dan tidak valid. Apabila tidak valid, itu tidak perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya, tidak dimasukkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, teknik analisis data. Saya menggunakan 3 teknik, yaitu uji normalitas, homogenitas, dan uji hipotesis. Jadwal penelitian September pengajuan judul, September sampai Oktober penyusunan bab 1, Oktober sampai November penyusunan bab 2, November sampai Desember penyusunan bab 3, Desember presentasi proposal. Cukup sekian presentasi proposal saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.